Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membaca kitab Nihayatuz Zen tentang syarat-syarat sholat. Wa thaniha, yang kedua, thani syurutis sholah, yang kedua dari syarat-syarat sholat itu adalah thaharatu badanin, sucinya badan, wa malbusin, dan sucinya pakaian, wa makanin, dan sucinya tempat, an najisin, daripada najis. Jadi syarat yang kedua daripada syarat-syarat sholat itu adalah sucinya badan, sucinya pakaian, dan sucinya tempat daripada najis. Syarat yang pertama adalah suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Walau dakhila famihi, walaupun bagian dalam mulutnya, ini juga harus suci. Jadi bagian dalam mulutnya itu juga harus suci. Misalnya gusinya tadi itu berdarah, atau mulutnya tadi itu ada najisnya, itu harus disucikan. Au anfihi, atau bagian dalam hidungnya, bagian dalam hidung yang zahir. Misalnya di dalam bagian dalam hidungnya itu ada najisnya, nah itu juga harus disucikan. Au ainihi, atau bagian dalam matanya, au udhunihi, atau bagian dalam telinganya. Nah ini semua termasuk daripada badan yang harus suci daripada najis. Kemudian wa malbusin, dan sucinya pakaian. Nah pakaian ini meliputi daripada celana, kemudian sarung, kemudian pakaian dalam, celana dalam, gamis, peci, serban, atau apa saja yang dibawa ketika sholat. Ini semua harus suci daripada najis. Wa makbudin lahu, dan yang diikatkan kepadanya. Wa illam yataharrak biharakatihi, meskipun perkara tersebut yang diikatkan tadi itu tidak bergerak dengan gerakannya. Misalnya dia memakai selendang yang diletakkan di bahunya. Kemudian selendang tadi itu menjulur ke belakang sepanjang 10 meter. Nah, karena selendang tadi itu sangat panjang, meskipun dia bergerak dengan gerakan sholatnya, maka selendangnya tadi itu tidak bergerak karena saking panjangnya. Nah, meskipun selendangnya tadi itu tidak bergerak dengan gerakannya, tetapi kalau pada selendang tadi itu ada najisnya, maka sholatnya tetap tidak sah. Jadi seluruh yang dia kenakan, yang dia pakai itu harus suci daripada najis. Kemudian wa makanin, dan sucinya tempat. Yusalli fihi, yang dia sholat fihi, pada tempat tersebut. Jadi tempat sholatnya itu juga harus suci daripada najis. Suci an najisin, daripada najis. Jadi badannya harus suci, pakaiannya juga harus suci, dan tempatnya juga harus suci. Suci daripada najis. La yu'fa'anhu, najis yang tidak dimaafkan. Fala tasihhu sholatuhu, maka tidak sah sholatnya ma'a syai'in, bersama sesuatu, min dzalika, dari najis yang tidak dimaafkan tadi. Wa in kana jahilan biwujudihi, meskipun dia tidak tahu dengan adanya najis. Misalnya setelah sholat baru dia tahu bahwasanya di pecinya itu ada najisnya, maka sholatnya tidak sah. Dia harus mengulangi sholatnya lagi.
au bibutlaniha bihi, atau dia tidak tahu bibutlaniha dengan batalnya sholat, bihi dengan sebab najis, tetap sholatnya tidak sah. Jadi baik dia tahu atau tidak tahu bahwasanya sholat menjadi tidak sah dengan sebab najis, maka sholatnya tetap tidak sah. Walau ru'aina fi thawbiman yuridu sholata najasatan. Walau ru'aina, seandainya kita melihat fi thawbiman, pada pakaiannya orang, yuridu sholata, yang dia ingin sholat, kita melihat najasatan, najis, kita melihat najis pada pakaian orang yang ingin sholat. La ya'lamu biha, yang dia tidak tahu biha dengan adanya najis tadi. Maka wajib alaina, atas kita, i'lamuhu, memberitahukan kepadanya biha dengan adanya najis tadi. Bahasanya di pakaiannya tadi ada najisnya. Kenapa? Li'annal amro bil ma'ruf, karena amar ma'ruf itu la yatawaqqafu alal isyan, itu tidak terhenti atas maksiat saja. Kita memberitahukan tentang masalah ibadah, itu pun juga termasuk amar ma'ruf. Wa mahallu dzalika, dan tempatnya hal itu, yaitu memberitahu adanya najis tadi, tempatnya hal itu adalah haitsu, ketika kanat, adanya najis tadi itu tamna'u sihhata sholati indahu, najis tadi itu mencegah sihhatas sholah, keabsahan sholat, indahu, menurutnya. Wa alimna, dan kita tahu bidzalika, dengan hal itu. Kita tahu bahasanya najis tersebut menurutnya itu bisa mencegah keabsahan sholat. Maka hendaknya kita memberitahukan kepadanya bahwasannya pada pakaiannya itu ada najisnya. Wa ilah, kalau najis tadi itu tidak mencegah keabsahan sholatnya, menurutnya, seperti sebagian mazhab yang berpendapat bahasanya kotoran hewan yang boleh dimakan itu tidak najis, maka kita tidak perlu memberitahukan kepadanya bahasanya pakaiannya tadi ada najisnya, enggak perlu. Kenapa? Li jawazi kaunihi, karena bolehnya dia sholat ma'a ilmihi bidzalika, karena bolehnya dia melakukan sholat bersama mengetahuinya dia bidzalika, dengan adanya najis tadi. Li adami i'tiqadihi al-butlana ma'ahu fi madhabihi, karena tidak meyakininya dia al-butlana, batalnya sholat, ma'ahu, bersama najis tadi, fi madhabihi, di dalam madhabnya. Nah, mungkin saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.